Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Muhyiddin Agil dengan NIM 12513300094 dari PMI 1C. Di sini saya mendapat materi yaitu komunikasi antar budaya. Apa itu komunikasi antar budaya? Komunikasi antar budaya adalah komunikasi atau proses pertukaran pesan baik verbal maupun nonverbal antara individu atau kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Tabe bang. Tabe bukannya nama makanan ya, yang dari singkong itu. Tabe aneh juga bahasanya. Baik, kali ini saya akan mewawancarai teman saya yang memiliki budaya yang berbeda dengan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa? Dengan Masih School. Oke, Anda berasal dari Saya dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Ya. Di UIN Anda itu mengambil jurusan? Saya mengambil jurusan Sejarah Peradaban Islam. Oh, itu emang jurusan yang Anda inginkan? Sebenarnya second choice. Oh, second choice. Mohon maaf, kali ini saya akan berbincang sedikit dengan Anda mengenai budaya Anda atau komunikasi antar budaya ini. Oke, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Anda. Bisakah Anda menceritakan pengalaman Anda berinteraksi dengan orang-orang atau dengan teman yang berbeda dengan budaya Anda sendiri? Kalau boleh saya ceritakan, sebenarnya kalau perbedaan budaya ini sudah saya rasakan ketika saya waktu masih SMP, dan kebetulan saya SMP waktu itu di Jogja. Nah, itu menjadi sebuah tantangan bagi saya karena Jogja itu kan menggunakan bahasa Jawa, sedangkan saya sendiri itu kan orang Sulawesi. Jadi itu menjadi sebuah tantangan, tetapi tidak membuat saya goyah. Jadi saya berinteraksi lah sama mereka, mempelajari budaya-budaya mereka, karena saya ini kan berada di tempat mereka. Jadi mau tidak mau saya harus belajar tentang budaya mereka, perilaku mereka, tutur kata mereka, sopan santun mereka, biar saya juga bisa beradaptasi lah begitu. Intinya berbaur dengan teman-teman sekitar. Ya, berbaur. Oke, akan saya lanjut dengan pertanyaan yang kedua. Apa tantangan terbesar yang pernah Anda hadapi saat berkomunikasi dengan teman yang berbeda budaya? Nah, seperti yang saya bilang di awal, tantangannya itu dari bahasa. Dari bahasanya itu kan sudah berbeda, bahasa Sulawesi kan banyak, apalagi ketemu sama orang-orang di Jawa juga menggunakan bahasa Jawa, itu menjadi sebuah tantangan besar bagi saya. Dan juga kulturnya di sana kan berbeda dengan di Sulawesi. Kalau mungkin di Jawa itu kan orang bicaranya pelan-pelan, lembut. Kalau mungkin kita di Sulawesi biasa teriak-teriak dikit walaupun dimarahin. Apalagi kan sekarang saya kebetulan di Tangerang, di Jakarta kuliah. Ya banyak lah dari segi bahasa, logat itu yang membuat tantangan atau membuat jadi masalah lah gitu. Soalnya awal saya berjumpa dengan Anda itu saya sudah paham dari logat Anda tuh, ini sepertinya bukan orang Jawa gitu. Soalnya kalau di tempat Anda itu dengan volume segitu menurut Anda kan standar kan? Ya. Nah, menurut orang Jawa mungkin itu disangka marah-marah. Ya, atau apa. kiranya kita marah, emosi atau apa, apa. biasa aja. Ya, kita lanjut dengan pertanyaan yang ketiga. Bagaimana Anda menyesuaikan gaya komunikasi
Anda ketika berbicara dengan seseorang yang berbeda dengan kebudayaan Anda? Ya, kalau gaya komunikasi itu ketika saya berbicara kepada orang yang memiliki budaya dan bahasa yang berbeda dengan saya akan berusaha menggunakan bahasa Indonesia. Karena kita tahu sendiri kan bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu bangsa kita. Jadi kalau misalnya saya datang ke suatu tempat di Indonesia yang bahasanya beda, logatnya beda dengan saya coba menggunakan bahasa Indonesia. Nanti kalau mungkin sudah lama di situ, saya coba untuk menggunakan bahasa mereka ataupun saya mencoba mengajarkan bahasa saya kepada mereka begitu. Oh, intinya kan bahasa Indonesia itu bahasa pemersatu. Ya. Meskipun berbeda-beda suku, budaya, agama, bahasa Indonesia tetap bahasa pemersatu. Ya. Oke, pertanyaan yang keempat, boleh diceritakan saat terjadi kesalahpahaman akibat perbedaan budaya, apa yang Anda lakukan untuk mengklarifikasi situasi tersebut? Ya. Seperti, maaf saya potong, seperti kayak tadi Anda lewat, itu Anda bilang tabe ya? Ya, tabe. Tabe. Itu jujur saya nggak paham tabe. Yang saya paham tabe itu makanan. Oh, oke. Saya klarifikasi di sini. Jadi kita di Sulawesi itu kalau misalnya lewat depan umum, lewat depan orang, ataupun lewat kepada orang yang lebih tua kepada kita itu, kita bilangnya tabe. Tabe itu kayak permisi gitu. Kalau misalnya orang Sunda mungkin mereka bilang punten, gitu. Jadi Mangga. Gitu. ya mangga. Jadi saya mau klarifikasi, tabe itu artinya permisi, bukan tape. Kalau tape itu makanan dia dari singkong. Ya, Betul. Jadi saya klarifikasi sedikit ini. Oke, lanjut pertanyaan yang terakhir. Jika Anda menemukan teman atau rekan Anda yang berkomentar sensitif atau negatif tentang bahasa Anda, apa yang akan Anda lakukan? Ya, saya sebagai putra daerah saya, jikalau bahasa saya dihina, dijelek-jelekan kepada orang lain, ya saya akan mencoba memberitahukan dengan baik-baik. Kan tidak semua masalah itu harus kita selesaikan dengan kekerasan. Toh kita kan negara NKRI, kita memiliki banyak suku, banyak budaya, tidak cuma satu budaya, tidak cuma satu suku. Jadi secara saya untuk membela bahasa saya atau budaya saya itu ya saya tegur dengan baik-baik. Tapi kalau memang sudah dikasih tahu dengan baik terus orangnya masih kelewatan ya ini berbicara gitu. Oke, baik. Intinya jangan menjelek-jelekan budaya lain. Ya. Pokoknya pesan yang dapat dipetik dari ini adalah meskipun kita berbeda-beda bahasa, berbeda-beda suku, beda-beda budaya, tapi kita tetap satu Indonesia. Komunikasi itu penting, apalagi ini komunikasi antar budaya. Kalau kita nggak paham dengan karakter teman kita bakalan lost kontak lah, atau kita bisa jadi salah paham karena perbedaan bahasa tersebut. Mungkin ada pesan yang ingin Anda tambahkan mengenai komunikasi antar budaya ini? Ya, komunikasi antar budaya ini sangat bagus, apalagi kita kan negara Kesatuan Republik Indonesia ini kan luas, dari Sabang sampai Merauke. Nah, dengan komunikasi antar budaya ini kan lebih mempererat suku-suku, bangsa-bangsa yang ada di Indonesia, mempersatukan kita. Walaupun sebenarnya memang untuk menyatukan antara suku satu dan suku yang lainnya itu sulit. Jadi pesan bagi saya, jangan saling menghina, jangan saling menjatuhkan antara satu suku dan suku yang lainnya begitu. Karena kita ini Indonesia. Oke, cukup segitu pesan yang Anda sampaikan. Oke, sekian yang dapat teman saya sampaikan. Mungkin ini saja. Kita akan bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.